4 pulau kecil ini mungkin terlihat sepele di peta, tapi saat ini mereka menjadi titik panas dalam perdebatan nasional tentang keadilan administratif dan makna historis. Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, nama-nama yang sebelumnya jarang kita dengar, kini menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pertarungan antara hukum administratif dan sejarah panjang identitas daerah. Satu keputusan dari pusat dan mendadak, peta berubah. Tapi, apakah sejarah bisa dipindahkan semudah itu? Kini, Aceh bertanya, Sumatera Utara menunggu, dan Indonesia menyimak. Apakah Prabowo akan berpihak pada administrasi atau sejarah? Dan inilah DB News Uncover. Semuanya bermula dari keputusan Kemendagri melalui Kemendagri tahun 2025. Isinya pengalihan 4 pulau ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun di Aceh, keputusan ini terasa lebih dari sekedar pemindahan batas. Ini terasa seperti pengingkaran terhadap masa lalu. Bagi sebagian orang, ini hanya tentang garis batas di atas peta. Tapi bagi masyarakat Aceh, ini adalah luka yang dibuka kembali. Pulau-pulau itu bukan sekedar tanah dan pohon. Mereka adalah saksi bisu sejarah perjuangan, pengorbanan, dan identitas. Gubernur Aceh, Mualim, menyebut ini sebagai bentuk pengingkaran sejarah. Itu milik kami, ujarnya tegas. Ia menyebutnya ancaman terhadap identitas Aceh, bukan sekedar birokrasi. Demonstrasi damai menyebar dari Lok Seumawe ke Banda Aceh. Di jalan-jalan, spanduk bertuliskan "Pulau Kami, Sejarah Kami" berkibar di tengah terik matahari. Ketika batas wilayah diubah tanpa dialog, maka kepercayaan ikut dipertaruhkan. Aceh tak hanya menuntut pulau itu kembali. Mereka menuntut suara mereka diakui. Konflik yang sempat reda pasca Helsinki 2005 kembali terusik. Dari Sumut, suara terdengar berbeda. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, memiliki jalur diplomatis. Itu ranah pusat, ujarnya tenang. Ketua DPRD Sumut, Erni Arianti, menekankan pentingnya jalur konstitusi. Di sisi lain peta, Sumatera Utara mengambil sikap berhati-hati. Tidak gegabah, tidak juga pasif. Mereka tahu setiap kata yang keluar bisa membakar atau meredam. Namun, polemik tak lagi sesederhana itu. Mantan Wapres Yusuf Kala mengingatkan bahwa keputusan ini menyentuh nilai damai dan perjanjian Helsinki yang menyebut batas Aceh mengikuti UU nomor 24 tahun 1956. Ia berkata, jika kita abaikan ini, kita membuka kembali luka lama dan memicu ketidakpercayaan. Yusuf Kala bicara bukan sekedar sebagai mantan Wapres. Ia adalah saksi hidup dari damai yang lahir dengan susah payah. Sebuah damai yang tak boleh diubah dengan tinta di meja kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih isu ini secara langsung. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan memimpin rapat nasional untuk membahas status rupa bumi 4 pulau ini. Presiden Prabowo kini berada di tengah pusaran. Di satu sisi, ada keinginan menjaga tata kelola negara yang terstruktur. Di sisi lain, ada suara-suara dari masa lalu yang meminta didengar. Inilah ujian pertama sang presiden dalam menyatukan yang mulai retak. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menambahkan, ini soal kepercayaan dan keutuhan bangsa. Jangan biarkan ini jadi pemicu disintegrasi. Indonesia tak kekurangan konflik, tapi kita belajar berdamai. Dan saat ini, damai itu diuji bukan dengan senjata, tapi dengan peta. Tensi makin terasa. Di Aceh, sebagian masyarakat merasa suara mereka mulai diabaikan. Tapi Prabowo dikenal sebagai tokoh yang punya insting politik kuat. Apakah insting itu akan berpihak pada administrasi atau pada perdamaian? Jadi hari ini, waktu kita bicara tentang tata kelola kolaboratif praktek dari tanah Papua, maka kita sedang bicara tentang masa depan. Ketika model yang dikerjakan oleh Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, akan atau diharapkan bisa direplikasi di tanah Papua yang lain lagi. Provinsi-provinsi yang baru yang sekarang sudah ada di tanah Papua. Jadi Anda kalau nanti bertanya dan berkontribusi atau menerima pengetahuan ini, Anda sedang mempersiapkan tanah Papua yang baru. Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, sama-sama dijalankan dengan tujuan yang sama. Biasanya beberapa pakar collaborative governance mensyaratkan bahwa collaborative governance ini harus melibatkan pihak-pihak lain selain pemerintahan, contohnya masyarakat, kemudian juga swasta, ada juga stakeholder-stakeholder yang mungkin nanti bisa mensupport kepentingan di suatu daerah misalnya. Nah, kaitan dengan Papua, kita lihat di sini ada berbagai masalah ya, dari mulai kekerasan, kontak tembak, kemiskinan, akar masalah sejarah misalnya, atau ada yang ketimpangan, ada kebijakan masa lalu yang kurang pas. Nah, collaborative governance bisa menjadi sebuah alternatif ketika pemerintah maupun kita sama-sama ingin membangun Papua. Jadi di sana nanti akan ada fasilitatif leader atau leader yang menjadi fasilitasi kepentingan pusat dan daerah. Kemudian juga kita harus memperhatikan environment-nya, lingkungannya, isu-isu yang ada, kemudian juga hubungan pusat daerah yang baik seperti apa. Kemudian juga kita perlu misalnya melibatkan aktor-aktor seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, sama-sama untuk memajukan provinsi di tanah Papua. Misalnya satu, dengan merencanakan kebijakan yang baik, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi dari bawah ke atas, kemudian siapa nanti yang akan melaksanakannya, aktor-aktor yang akan terlibat, dan tujuan yang akan dicapai. Tentunya collaborative governance ini harus punya target. Targetnya kapan, outputnya seperti apa, dan outcome-nya seperti apa. Nah, ini nanti sebetulnya banyak ya alternatif pendekatan-pendekatan lain, dan mengenai Papua sendiri, beberapa penelitian saya di sana disebutkan bahwa pemerintah dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo itu sebetulnya sudah banyak melakukan berbagai pendekatan. Ada holistic approach, soft power, kemudian juga pendekatan kesejahteraan, prosperity, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Tentunya dengan integritas, dengan bersama-sama kepercayaan yang kita bangun dari masyarakat asli Papua maupun pemerintah kita sendiri. Solusi bukan cuma soal menang kalah. Beberapa akademisi menyarankan beberapa hal. Pertama, kajian ulang Kemendagri dengan pendekatan historis. Kedua, pelibatan masyarakat sipil dan tokoh adat. Ketiga, skema pengelolaan bersama atau co-governance sebagai alternatif. Mungkin jalan tengah bukanlah kompromi lemah, tapi keberanian untuk menyatukan dua kebenaran yang saling bertabrakan. Jika 4 pulau ini diperebutkan, maka solusinya bisa menjadikan mereka sebagai simbol
kolaborasi. 4 pulau ini bisa menjadi titik temu, bukan pemisah. Dengan langkah bijak, Prabowo bisa menjadikannya simbol rekonsiliasi nasional. Di era saat semuanya bisa viral, Prabowo punya pilihan. Jadi trending karena keberanian mengakui sejarah, atau jadi headline karena diam yang membiarkan luka. 4 pulau kecil, tapi maknanya besar. Aceh menanti, Sumut menunggu, dan seluruh Indonesia berharap. Keputusan pemimpin tidak sekedar tentang peta, tapi tentang rasa, tentang suara yang jauh dari pusat, tapi tetap bagian dari Republik. Kini kita hanya bisa menunggu dan berharap. Langkah apa yang akan diambil Presiden Prabowo? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe DB News dengan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru dari kami. Sampai jumpa.